Di ranjang rumah sakit, pria ini menangis. Jelas ayahnya yang datang lebih dulu. Seharusnya ayahnya yang didahulukan. Dokter itu menyelamatkan orang lain. Tampak kasihan. Matanya menghina, penuh rasa jijik. Dipuji-puji. Pria yang diselamatkan. Mereka adalah anggota parlemen. Dunia ini sangat tidak adil. Perlakuan berbeda di rumah sakit. Anak laki-laki itu berontak. Dia sangat marah. Memecahkan seluruh rumah sakit. Menghancurkannya dengan keras. Kacanya pecah. Saat ini, seorang pria muncul. Memegang handuk. Tongkat itu langsung jatuh. Satu tim langsung bergerak. Dia di luar kendali. Sangat mudah ditundukkan. Satu suntikan langsung jatuh. Sedikit demi sedikit tidak sadarkan diri. Saat dia bangun lagi, dia sudah berbaring di rumah sakit. Duduk di sebelahnya, paman yang menjatuhkannya. Paman memberitahu bocah itu. Melampiaskan amarah bukan berarti balas dendam. Bahkan jika kamu mengayunkan tongkat itu, tidak dapat membuat mereka mengingatmu. Jika kamu benar-benar ingin balas dendam, menjadi seseorang yang lebih baik daripada mereka. Dunia di mana yang lemah memakan yang kuat, mewakili kekuatannya. Bila ingin balas dendam, anak laki-laki itu harus berubah. Setelah mendengarkan kata-kata paman itu, mengingat adegan hari itu, keputusasaan, ketidakmauan, kemarahan, mengepal tangannya. Anak itu keluar dari rumah sakit. Ketika dia membuat pintu lagi, orang-orang masuk, bukan lagi pria yang sama, tapi Kang Dongju. Setelah 10 tahun, dia menjadi magang. Sebuah kecelakaan terjadi di lokasi konstruksi. Banyak pasien yang dikirim. Karena pasien terlalu banyak, Dongju langsung menindaklanjuti. Saat ini, sepertinya ibunya datang lebih dahulu. Rumah sakit yang sama, kata-kata yang sama, gadis di depannya, seperti dirinya, melihat kembali ke ranjang rumah sakit, sesak nafas dan berkeringat. Saat melihatnya, wanita ini sangat sakit, tapi sebagai seorang magang, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri. Tidak mengatakan apa-apa, Dongju menemui Jin Yung. Tapi bagaimana dengan gadis itu? Karena ada pasien. Menghadapi permintaan Dongju, Jin Yung tidak menjawab, tidak memiliki pilihan apapun. Pria itu hanya bisa berteriak. Ini mungkin merupakan pneumonia yang disebabkan oleh sindrom itu. Yang baiknya, meskipun dia dimarahi, wanita itu juga akan pergi. Tapi saat dia akan pergi, melihat pemandangan di depannya, mereka tercengang. Baja itu menembus tubuh pria itu. Langsung di bawah, masih membawa sepotong beton besar. Tanpa ragu-ragu, situasinya sangat kritis. Jika tidak menjalani operasi, hanya ada ke jalan kematian. Tidak bisa berbicara, langsung menghubungi kepala bagian itu. Menghadapi operasi yang rumit, hanya dia yang bisa mengerjakan. Tapi kepala bagian saat itu sedang melakukan operasi lain. Karena saat kritis, dia tidak mudah untuk pergi. Tidak ada cara lain, hanya bisa memberitahu Jin Yung memeriksanya terlebih dahulu. Setelah 30 menit, dia datang untuk melepas baja itu. Saat memulai, semuanya normal, tapi ketika mesin-mesinnya didorong, satu senggolan. Batang baja itu menghantam lantai dengan keras. Langsung ada semburan darah. Angka-angka di monitor itu terus melompat. Jin Yung panik, di bawah tekanan. Dalam pikirannya, waspada. Untungnya adalah, setelah teriakan seorang teman, Jin Yung telah pulih. Mendengarkan suara di telepon. Setelah 10 menit. Tunggu saja selama 10 menit. 10 menit. Kalau bisa tahan, pria itu masih punya kesempatan. Tanpa ragu sedikit pun, Jin Yung mengenakan baju bedah. Pakai sarung tangan. Dia harus melakukan operasi ini sendirian. Sesuai jumlah darah yang jatuh, wanita itu meragukan. Arteri pasien itu pecah. Jika tidak menggerakkan pisau itu lagi, setelah perut itu penuh dengan darah, semuanya hilang. Mengambil napas dalam-dalam, Jin Yung menggaruk kulitnya. Dengan luapan darah, dia meraih ke dalam perutnya. Apakah dia sedang mencari arteri? Keberanian mengoperasi cukup mengejutkan, tapi dengan cara yang tampaknya berbahaya. Waktu itu berlalu setiap menit dan detik. Di tempat tidur kecil ini, suasananya sangat menekan. Di sini,
Berhasil. Darah itu berhenti mengalir. Detak jantungnya stabil. Di ruang tunggu, baru saja melewati kritis. Mereka langsung merayakan. Saat ini, seorang dokter datang. Tidak ada omong kosong. Dia bertanya ke Jin Yung, "Mengapa kalian tidak menyelamatkan wanita yang berada di ruang gawat darurat terlebih dahulu? Pasien itu, ARDS. Kalau bukan karena perawatan dari Dongju, dia harus melapor sekarang juga." Setelah berteriak, dokter itu pergi. Baru saja selesai. Sekarang dimarahi semua orang. Menghadapi keadaan darurat. Setelah itu, yang lain masih berdarah. Apakah itu benar-benar salah? Di kantor, tidak berdaya. Dan di luar kantor, Dongju lewat. Melihat gadis itu di depannya. Berusia 20. Dia telah melakukannya dengan baik. Menarik, pria itu menciumnya. Tidur di kamar gelap. Suasana itu menjadi panas. Mengingatkan pada pemandangan siang hari. Menyelamatkan dia. Sangat tampan. Dia jatuh cinta dengan senior ini. Waktu berjalan lambat. Dia baru saja menyelesaikan operasi hari ini. Dia terlambat untuk makan. Hanya bisa memakan sepotong roti. Tiba-tiba melihat pemandangan di depannya. Dongju ingin pingsan. Dokter itu bermuka dua. Pensiun. Orang ini. Itu adalah anggota dewan 10 tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. Pada saat masuk. Dengan hasil teratas. Dongju datang ke rumah sakit. Awalnya karena itu adalah individu. Sebuah meeting. Berbaring. Bisa jadi detik selanjutnya. Dia berdiri untuk berjabat tangan. Tapi bukan Dongju. Tapi pria sebelahnya. Dia sudah besar. Dia merupakan Ak. Di zaman dengan latar belakang mewah ini. Tidak layak untuk disebut. Menghela nafas. Dongju kembali ke kantor. Tapi dia dipukul. Tidak menyerah. Ingin mengubah status quo. Hanya ada dua cara. Terlahir kembali sebagai putra dekan. Atau merawat pasien VIP. Saat ini, dekan menemuinya. Seorang pria yang kuat membutuhkan operasi. Mereka merekomendasikan Dongju. Yang tidak diharapkan adalah hal-hal baik itu di masa lalu. Di mana gilirannya, operasi ini pasti akan sangat rumit. Terlihat. Dan dia yang tidak memiliki kekuatan. Baru saja jadi sasaran. Tidak berkata apa-apa. Dongju langsung pergi. Baru saja akan pergi. Dekan berbicara. Anak dari toko pangsit. Saya di sini dengan bekerja keras. Bukankah pada akhirnya mendapat kesuksesan? Maka Anda harus mengambil kesempatan ini. Semua informasi. Tepat. Saat masuk rumah sakit. Dekan sudah mengetahui. Dia memberitahu Dongju. Pasien itu adalah pasien kanker hati karena darah yang pecah. Tingkat keberhasilannya kurang dari 30%. Jika Anda tidak memiliki keberanian ini. Ingin balas dendam. Hukum yang menyenangkan. Orang berhati dingin ini menyala-nyala. Ingin balas dendam. Lebih baik daripada mereka. Ruang operasi. Dia akan menjalani operasi hati ini. Banyak mata yang menyaksikan operasi itu. Karena operasi ini hanya memiliki tingkat kesuksesan 30%. Potong kulitnya dengan pisau. Darahnya terus meluap. Semuanya normal pada awalnya. Tiba-tiba semburan darah menyembur keluar. Semua instrumen operasi. Alarm di monitornya terus menyala. Tekanan darah pasien langsung turun. Ingin menghentikan darah yang tidak dapat berhenti. Dongju panik. Kali ini dia. Dan operasi 30% ini. Sebenarnya hanya memiliki 5% tingkat kesuksesan. Sebelum operasi. Dia bahkan tidak tahu. Pria itu juga mengidap koagulasi dalam darahnya. Akhirnya sejumlah besar darahnya. Bisa mati. Dan semua tanggung jawab. Juga semua jatuh kepadanya. Karena dokter membunuh orang. Dia dipindahkan ke tempat terpencil. Di dalam bar. Dia depresi. Melihat surat tugas di tangannya. Dongju putus asa. Dengan air mata. Menulis surat pengunduran diri. Saat itu, ada seorang pria pingsan. Dia gemuk. Orang-orang kaget karena dia jatuh. Jika tidak dirawat tepat waktu, akan sangat berbahaya. Menonton adegan di depannya. Tidak berkata apa-apa. Dongju segera menolongnya. Tapi yang dia tidak tahu adalah, pengunduran diri itu juga dilihat oleh pria lain. Matikan perangkatnya. Pria itu menghentikannya. Apakah kamu mencoba untuk membunuhnya? Pria gendut di sampingnya. Sebenarnya tidak sakit. Pria itu mengangkatnya. Menekannya dengan keras.
benda yang menghalangi jalan nafasnya. Ini penyebabnya dia pingsan. Dongju bodoh. Jika memaksa melakukannya, dia baik-baik saja. Mungkin akan menjadi sangat berbahaya. Tapi dia tidak tahu, pria ini sebenarnya bukan orang yang dia tidak kenal. 10 tahun yang lalu, nama pria itu adalah Yongjo. Dia juga seorang dokter. Dalam dunia kedokteran, pernah memiliki nama, dokter hantu. Sepasang sandal rusak, gaun biru, sulit untuk dipercaya. Pria di depannya, memiliki tingkat keberhasilan 97% dalam operasi. Memiliki tangan dewa, dikenal sebagai Tuan Jin. Karena tempatnya terbatas. Berminat, bisa